Halo Bom, balik lagi bersama gue Iki di Gaya Berkendara. Selamat datang di konten yang kalian tunggu-tunggu, yaitu pamer sepeda kamu. Halo Mom, kali ini gue nggak sendiri nih. Gue ditemenin sama orang yang culture ya, bisa disebut ya. Itu adalah Hop Culture. Jadi dia akan mengomentari di konten kali ini dari semua sepeda. Gue hanya membacakan informasi aja, tapi dia yang sendiri yang akan menilai sepeda-sepeda kalian yang terpilih. Ada 5 sepeda kali ini. Yuk kita mulai. Tapi sebelumnya, bumper dulu. Oke, kita mulai aja ya, Om di rumah. Sepeda pertama ini dari Adit, Jakarta. Oke, dear Om, gua Adit pakai H ya. Mau cerita sepeda gua ini adalah sepeda impian gua di masa kecil. Kenapa impian? Karena ini adalah sepeda bokap yang dibanggakan beliau. Dan dibeli tahun 1989. Dan waktu kecil gue minta dibeliin sepeda yang sama, tapi nggak dibeliin karena sepeda anak nggak boleh lebih mahal dari bapaknya. Itu bener. Akhirnya setelah hampir 30 tahun membujuk, akhirnya demam 26 di era pandemi ini akhirnya gue berhasil memujuk bokap untuk menyerahkan sepeda Bridgestone MB1 ini setelah menukar dengan hasil restorasi sepeda 26 The Kill Rich Deer. Gua masa kecil yang udah duluan gue pakai. Ini ngetiknya harusnya pelan-pelan nih, gue baca agak susah nih. Singkat kata, hampir semua partsnya gue ganti kecuali rims, headset, dan seat post. Nggak gue ganti karena nggak bisa, soalnya situ udah seukuran sama seat post lama. Apaan? ini kayak kurang deh nih. Ngetiknya jangan buru-buru bro. Iya, udah sehati nggak bisa diganti seat post 27,2 baru yang udah dibeli karena nggak muat, padahal seat post lama juga 27,2. Alright, let's go. Kita ceki speknya. Frame Bridgestone MB1 gratis dari bokap, wah enak sekali ya. Seat post Richie Logic, mantep. Rims Richie Vintage, headset Tange, stem Nito UI75. Cuco ya, ini lumayan jajannya nih ya kan nih. Kalau lihat ke bawah speknya kena demam 26 ya. Bannya 2,10, total 20,25 juta. Oh wow. Konsep sepeda ini putih susu yang cukup kental dan manis untuk mengimbangi pahitnya kenyataan di era pandemi. Oh damn. Sepeda ini biasanya gue pakai buat loop rutin tiap pagi seminggu 3 kali di Binloop. Wah, anak Bintaro ya. Untuk mengisi hari-hari WFH gue dari Desember 2020 kemarin. Wah, ini nggak cuman nulis, ini curhat juga sih bro. Thanks ya, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi, keyakinan, dan kegigihan sama semua anak, bahwa orang tua pada akhirnya juga akan memberikan segalanya untuk anak, termasuk barang yang sudah dicintai dari dulu. Hahaha. Salam olahraga untuk keluarga Indonesia. Oke, kita jaga-jaga sepedanya. Menurut lu gimana men? Partsnya? Ini cakep banget sih, soalnya dengan konsepnya? Dengan konsep, jadi gue suka banget kalau misalnya frame vintage tuh dengan part yang vintage juga looksnya ya, nggak mesti part vintage juga tapi looksnya vintage. Jadi si ban ini smoke dart yang ini ya, apa namanya? Apaan sih? 26 kan? Iya 26, cuman dia mirip-mirip smoke dart yang biasa kan, cuman ini versi Simbox ya kalau nggak salah. Oh iya? Iya, jadi warnanya mantep banget sih, kawin banget sama frame-nya. Jadi si MB1 ini setahu gue emang seri Bridgestone yang digandrungi para vintager ya. Jarang. Udah jarang banget. Dan kalau harganya lumayan mahal sih. Group set pakai XT ya. Group set pakai XT, cranknya pakai Shimano 105 yang silver. Wah, crank jarang juga sih. Cuman gimana kalau misalnya depannya dibikin triple pakai crank jadul tuh kayaknya lebih oke sih dibanding pakai cranknya road bike ya. Tapi ini juga karena cranknya udah silver, jadi cakep kelihatannya. Kalau pakai crank MTB yang silver juga, misalnya XT M735, XT M737,
lebih mantap lagi sih. Sama bannya kawin sama brake Tektro ya, cakep. Kalau negatifnya apa dari lu? Kalau negatifnya Warnanya menurut gua terlalu sama. terlalu plain ya. Iya, warnanya terlalu. Makanya kalau misalnya tadi smoke and dartnya pakai yang smoke and dart versi Panaracer yang black tan, kalau enggak yang all black, Nah, kayaknya lebih bagus. lebih ganteng sih. Kalau pakai yang tadi jadi plain aja gitu semuanya, warnanya sama. Iya, benar. Terlalu nyaru. Free Hub GT Half kesukaannya Iggy ya. Oh iya benar. Dibubut tapi dibubut. Kurang beriang. BB Shimano XTR, wah mahal lagi nih, Iya. mahal banget. Habis 20,25 belum mau frame deh. Tapi worth it, soalnya emang jadinya ganteng sih. Lamrock Bros. Oh, RD Shifter Shine. Oh, Shine bukan XT. Iya. Cakep sih. Tapi kalau gua, karena gua lebih seneng originalitas, enaknya pakai part vintage lagi, lebih gaul. Ini rakitnya gue tahu di sedulur. Oh, lu tahu? Sedulur. Oh. Jadi kalau misalnya harusnya Bapak Wirbook tuh punya part yang oke juga buat MB1. Oke, Bapak Wirbook nonton. Oke, ganteng nih sepeda. Udah, Oke. cakep. Terima kasih Adit pakai H 38 dari Bintaro. Sekarang kita ke sepeda kedua. Kita ke Jogja dengan Aldo. Halo bro. The Mr. Postman, komuter bike daily use, kadang dipakai untuk belusukan ke jalan gravel dan juga berkendara nongkrong di coffee shop terdekat. Oke. RD, wah Deore XT semua, mantap. Bulmus, gue belum ada sepedanya nih. Brexit Shimano, tire Billy Bonker pasti ya, kalau 26 pasti ke Billy Bonker. Kita langsung lihat sepedanya, ceki-ceki ya kan. 1, 2. Basic frame-nya Babah Bike. Wah, ini frame builder Local Pride. Terus dia udah pakai tubingnya tuh kalau nggak salah Columbus. Columbus atau apa gitu. Pokoknya tubing Ciamik deh pokoknya. Frame Babah Bike, wheelset WTB disc. Cakep. Handlebarnya pakai apa dia? Bulmus Apa itu? striking bike, gue nggak tahu lagi striking bike, tapi ini cakep banget sih. Pemilihan saddle Brooks ini tuh yang sled kalau nggak salah, dia tuh warnanya lebih apa ya, lebih natural gitu loh, cakep banget. Iya, yang silver Lihat gambar yang lain. Aigasem, RD-nya Deore XT. Jajan banyak ya. Jajan banyak. Mr. Postman. Mr. Postman. Ini warnanya hijau kan? Iya. Hijau tuh paling ganteng, finishingnya dikasih glitter biar British Racing Green. Ini murni hijau coklat gitu. Tapi jadinya karena dekalnya dia broken white cream ya, jadi nyatu gitu sama hijaunya. Ini udah yang tadi. Waduh. Berdebah. Ya cakep banget. Hand gripnya nyatu nih sama saddle. Tapi kalau misal, soalnya ada Brooks, hand grip Brooks yang slab juga kalau nggak salah. Dia tuh looksnya sama banget sama si saddle-nya. Cuman emang harganya brengsek sih. Brengsek. Negatifnya apa kalau lihat ini? Kalau dari gua buat tugas di bawah copot aja. Tapi kalau misalnya tergantung ya, kalau misalnya buat harian Ke kafe-kafe tadi. iya, kalau ke kafe-kafe mending copot dulu aja, pindah di atas doang. Kalau enggak, karena dia coffee shop hopper kan, dia ke coffee shop gitu kan, pakai PDW yang buat di handlebar tuh. Oh iya cakep tuh. Nah, buat nyimpen cup kopi kayak Iggy the Man, Yoi. mesti ada kopi Yo, buat biar naik lagi. ada masukan lagi nggak? Ini bikin 26 ya? Iya, 26. Billy Bonker. Ganteng sih. Crank Deore. Menurut gua frame-nya agak kekecilan di size dia, soalnya sirkusnya naik nggak sih? Kalau naik nggak sih?
Kalau misalnya dilihat sih, jadi ada beberapa orang tuh kalau misalnya foto ya, apalagi yang dibikin looksnya vintage tuh orang lebih eye-gasm ketika lihat seat postnya tinggi. Mungkin pas dia foto emang sengaja ditinggiin mungkin ya, tapi kalau misalnya kekecilan, secara gue lihat ini terawang. Analisa gembel, reach dia dari saddle ke handlebar sih harusnya udah nyaman banget sih. Terus front racknya, front rack ada yang lebih simple daripada ini, kayak misal contohnya si Build Dream bentuknya lebih kecil, tapi balik lagi kalau misalnya fungsinya dia emang mau pakai tas pannier atau buat bike to work pakai tas pannier gitu, ini fungsinya oke banget. Cuman kalau untuk city bike, commuting, coffee shop hopper pakai front rack atau rack yang lebih kecilan, lebih compact gitu, kayak lebih ganteng sih. Mantap. Overall ganteng banget. Analisa yang bagus sekali dari Hoka. Bro Aldo, thank you Bro Aldo dari Jogja. Sekarang kita balik lagi ke Bintaro ya. Oh, Bintaro banyak anak sepeda juga nih. Dari Billy. Halo Om. Perkenalkan, nama saya Billy dari Bintaro. Ini adalah restorasi sepeda keempat saya dalam waktu 5 bulan. Tahan dulu, gimana? 5 bulan, 4 sepeda. Anda jajan banyak ya. Bristol ini saya dapat dari tante saya, punya almarhum om saya. Berawal dari main ke rumahnya, lalu ngeliat ada sepeda ngejogrok di gudang, lalu saya tanya tante saya, dan akhirnya dikasihlah Bridgestone. Oh, Bridgestone lagi. Trailblazer MB5. Oh, kayaknya keren nih. Ke saya dengan keadaan lumayan memprihatinkan, berkarat berdebu, cuma untungnya karat frame setnya hanya sedikit, jadi masih sangat bisa dipertahankan warna aslinya. Rezeki sih buat saya bisa ngelanjutin ngerawat sepeda ini. Konsep sepeda ini adalah komuter bike yang tujuannya dipakai untuk sehari-hari. Referensi pastinya dari Blue Lock. Wah, berikut foto-foto yang sudah saya siapin. Ada foto saat before. Wah, kita lihat before-nya dulu. Buset deh, parah banget ini. Parah banget, lihat deh. Tapi barang langka ini maksudnya. Dibela-belain. Wah, ini ajib. Gue suka banget sama Fender-nya. Jadi gue dulu sempet kepikiran juga minjem teman gue sama Arif Hitam, pengen pakai Fender kayak gini. Sebenarnya Fendernya nggak fungsional sama sekali, nggak ada fungsinya. Cuman sebagai estetika, budak estetika banget gue tuh. Jadi sebagai estetika ini ganteng pol sih, ganteng pol. Terus dia karena ini buat commuting pakai handlebar yang model Mustang gini, emang nyaman banget buat di kota-kota gitu. Ban pakai Billy Bonkers di jalanan yang agak rusak ayo, di jalanan mulus juga nggak berat-berat amat. Stikernya aja udah Blue Lock, wajib. Blue Lock banget. MB5 nih emang Bridgestone-nya sebenarnya masih Jepang, cuman karena dia udah Taiwan, kebanyakan orang tuh nyari kayak tadi MB1, MB2 sampai MB3, terus ada MB0. Tapi yang gua sukanya dari MB5 ini, warnanya tuh menurut gua warna dia paling klasik. Jadi kayak ijonya tuh birunya tuh biru nanggung, biru kentang gitu loh. Biru yang norak deh pokoknya, tapi jadi keren. Two-tone ya kan? Iya, two-tone. Sadelnya dimirip-miripin pakai warna yang biru juga, Brooksnya Cambium. Gripnya keren, Marugata ya, kalau Tarugata. Ganteng banget sih ini. Kalau misalnya Fendernya dicopot, ini langsung blank sih. Bikin eye catchy tuh Fendernya. Kalau ditanya biar apa, ya biar ditanya, ya kan? Biar ditanya. Nggak ada fungsi. Nyiprat tetap nyiprat. Ada masukan nggak? Kalau gua sejauh ini buat commuting city bike ini udah enak banget. Iya. Udah enak banget. Ranjang tas, belakang juga ada. Ranjang tas. Ada tas lagi. Iya. Yeah. Terus dikasih aksen kepalanya bar, cakep. Bidonnya juga bar, sama kayak gua suka bar sebenarnya. Ini cakep. Tadi pasnya apa? Grup setnya apa tadi? Grup setnya Billy ya ini ya? Iya, Billy. Ini restorasi sepeda keempat. Ada apa aja tuh? Boleh kali DM. Stem Araya. Wah, ini stem jarang banget. Emang
apa ya, period correct lah sama Bridgestone. Trailblazer dikasih di marketplace dijual sekitar 7 juta 8 juta tuh, mahal banget. Octane Blue, oh iya, sadalnya Brooks Octane Blue warna biru mirip-mirip sama frame-nya. Bartep Blue Lug, cakep. Group setnya pakai Exage 500 LX. Oh ini emang period koreknya 500 LX. Jadi ada beberapa seri Bridgestone kayaknya ada kelas-kelasnya gitu, ada yang pakai Deore DX, ada yang pakai XT, bahkan kayak misalnya MB0 gitu-gitu. Crank Sakae, pedal Sakae bawaan. Oh ternyata masih banyak barang originalnya, pertahankan. Mantap. Ini bahaya sih, original itu hanya sekali bro. Anjay. Tuh hand grip Tarugata, handlebar Velo Orange. Gaul banget. Gaul, udah gaul. Ini ternyata duduk di sini enak juga ya. Baru pertama kali nyoba duduk sini. Kita ke Bro Janu. Awal mula beli frame ini karena memang sengaja nyari yang elevated chainstay, anjay. Karena bentuknya unik, cari-carilah di marketplace yang dicari awalnya tuh harga ekstrim. Banyak yang jual cuma size, nggak ada yang sesuai. Nyari-nyari 2 bulan ketemulah di Facebook. Nggak peduli ini frame dari brand apa, yang jelas nih elevated chainstay. Begitu dia. Di frame nggak ada dekal sama sekali dan warna bawaannya udah raw aluminium. Oh, aku carilah di internet frame ini tuh frame apa, sulit dibilang haro pun beda di bagian drop out. Tubingnya juga lebih besar dan ternyata lebih mirip Scott. Warna frame memang sudah raw aluminium, terus aku polis sendiri, kerennya pun begitu. Tadinya warna abu-abu gelap, aku klotok catnya terus polis sendiri. Oh keren juga nih orang. Kalau ditanya puas atau enggak dengan tampilan dan setupnya yang sekarang, aku rasa ini puas banget. Semoga Om Igi suka terus milih sepeda ini untuk diupload di Gaya Berkendara PSK dengan harapan untuk referensi yang lainnya juga. Sepeda ini nih dipakai 90 menit per hari. Dihitung menitnya 20 sampai 30 kilo. Aku goes mungkin seminggu bisa 4 sampai 5 kali. Thanks Om Igi Gaya Berkendara. Frame. Oke. Nih speknya nanti Acera. Oh cucok, seat clampnya Wolf Tooth. Jajan banyak buat seat clamp doang. Kita ceki ya. Mana kita buka dulu. Tapi nggak emulsion kan Scottnya. Garing ya. Frame-nya nggak jelas, tapi ganteng sih ini. Keren banget. Dia alloy ya bahannya? Oh iya alloy. Aluminium. Gimana bro? Ini ganteng banget sih. Lihat speknya dulu. Jadi gue sempat beberapa kali nonton PSK, terus lu bilang kalau 26 tuh cocok ditabrak-tabrakin warnanya. Terus di sini frame alloy itu dikasih apa? Dikasih outer cable mau warna apapun ganteng banget sih. Apalagi ini pakai warna gold ya. Pakai warna gold. 26. Terus group setnya pakai 1,5. 1,5. Ini jarang banget sih. Gue juga baru lihat elevated ini. Bener banget mirip Haro Escape tapi nggak juga. Soalnya Haro setahu gue nggak ada yang alloy sih. Tapi nggak tahu ya. WTB waffle grip. Terus dia pinter banget nih. Jadi karena si stemnya ini ukurannya sepenglihatan gue 254. Terus jarang banget 254 yang ganteng sistem tuh. Tapi dia milih lagi pakai stem alloy juga. Jadinya kelihatannya tuh nyatu gitu. Iya benar. Ditambah partnya nggak ditabrakin lagi silver, jadi ada itemnya buat penegas gitu loh. Ganteng sih. Terus pakai forknya period correct juga, masih ada karetnya. Itu jarang tuh yang fork masih ada karetnya. Nyari karetnya soalnya lumayan jarang. Pakai cantilever mana brake lever Tektro, brake Shimano brake shoes, cantilevernya brake 1200 XT. Itu apaan ya? Tapi ganteng sih. Warna ungu. Iya warna ungu. Pakai seat clamp ungu juga. Kalau gua
Selebihnya di sini cuman tinggal seat post mungkin. Jadi ada, gue pernah lihat seat post yang bahannya alloy juga, tapi dia warnanya silver, sifonnya itu tulisannya warna hitam, terus si cup di atasnya itu warna hitam juga. Jadi kalau gue, karena ini udah totalnya silver hitam, seat postnya ada unsur silvernya lagi, cakep sih. Ya, Jadi nggak terlalu blank hitam, tiba-tiba hitam full sendiri gitu. Iya benar. Kabel udah cocok sama rantai warna emas. Iya, ini keren sih, udah simple aja sih. Simple banget, enak banget dilihatnya. Ini nggak ada bottle case ya? Harusnya bisa dipasang botol cage, cuman mungkin tidak perlu. Karena dipakainya cuma 90 menit. Gitu. Simple. Simple. Oke. Cuman dikasih botol cage aja buat minum. Oke, yang terakhir nih, sebelum kita umumin pemenangnya siapa yang milih ntar si Hop Culture ya. Sekarang yang terakhir itu Rafiska, Dear GYBKDR. Sebenarnya ini sepeda hadiah buat istriku Migi, karena kasihan juga dia dulu suka sepedahan, tapi sekarang belum kesampaian beli sepeda. Dan biar aku juga lancar izin bergoesannya, haha, sama biar bisa goes barengan gitu. Lucu. Frame custom dari Alpha Lab. Oh damn! Kenapa custom? Karena size dan riding position yang pengen disesuaikan dengan postur tinggi. Selain itu warnanya juga pengen pilih event Pantone. Intinya banyak mau deh. Dia ngegambarin konsep sepeda secara general, pengennya warna lilac gitu, tapi dengan part full silver polish dan ada nuansa coklat. Jadi klasiknya dapet lah, as simple as that sih. Cuman dia kurang paham tuh part dan hitungan speknya mesti gimana. Jadi anjing panjang juga ya. Jadi setelah ukur tinggi, pilih model frame, dapatlah sebenarnya size-nya KXS. Nah uniknya di sini pada umumnya size XS kecil itu top tubnya rata-rata nurun gitu dari depan ke belakangnya. Tapi istriku pengennya tetap lurus. Akhirnya kemarin di Alpha Lab, thank you Mas Adit, diakalin dengan mendekin dan nurunin head tube dengan optimal top tube lurus meskipun masih sedikit turun. Untuk part sebagian besar order langsung ke Blue Lock. Oh damn, banyak nih jajannya ya. Karena banyak pilihan yang masuk ke konsep di atas tadi. Setelah dirakit sekarang jadi sering banget muter komplek pagi sore. Jadi ada geraknya yang jadi keharusan sehat ya kan, tapi tetap gaya gitu. Hehe, bisa balapan dah tuh sama anak-anak. Kadang juga pakai boncengan buat anak biar bisa digoes berempat. Oh gimana? Berempat. Ke depan sebenarnya pengen goes agak jauh nih, berempat, seru kayaknya, nyari pantai, gunung-gunung gitu. Mudah-mudahan Indonesia membaik. Amin. Mudah-mudahan Indonesia membaik ya. Kita wah, partnya serem. Gue udah bacain, partnya udah serem. Ini kalau udah di total berapa ya? Kita cek. Gue mau lihat dulu kayak apa sih? Ungu Alpha Lab, men. Ungu Alpha Lab. Tadi gue lihat di keranjangnya ada McD BTS Meals gitu, berarti emang warnanya ngikut BTS Army juga bro, slow. Frame Alpha Lab custom, Mas Adit ganteng banget emang, Alpha Lab terbaik. Headset Fairweather matte silver, stopper cantilever Nito. Ini warna ungunya cakep sih, cuman sayang Alpha Lab-nya jadi nggak kelihatan gitu, jadi kayak nyaru gitu sama warna frame-nya. Oh iya. Mungkin enak digelapin lagi, lucu sih. Dari ban, hand grip, saddle, warnanya sama, cakep, ini cakep banget sih. Pakai Vans Audi. Ini Pana Racer ya tadi bannya? Bannya Pana Racer, apa ya ini tuh? Yang warnanya. Pasella bukan ya? Bukan Pasella, mana? Oh, Magic. Bukan, jadi ada Pana Racer yang 26 terus lucu gitu warnanya. Tuh kan BTS Meals. Sama tapi bener. Iya bener, ya, berarti emang BTS Army juga, sama kita. Terus front racknya pakai Comuscat Summer Sun. Emang Summer Sun ini worldwide ya, di mana-mana. Semua orang hampir pakai Summer Sun. Handlebarnya pakai Nito Riser tuh udah paling nyaman, paling bener deh. Nggak terlalu bungkuk, duduk buat jalan masih enak, terus santai buat commuting juga enak banget. Terus brake setnya dia kompe,
udah paling culture. Ih, cakep banget sih. Overall ganteng banget, milih hand grip, saddle Velo Orange ya. Saddle Velo Orange, ban cakep banget. Cranknya ini terbaik, harga ekonomis, bentuk nggak malu-maluin. Apa sih cranknya tadi? Crank Blue Lock yang ini, yang multi speed. Soalnya aksen si brushnya itu di bagian si baut BB-nya tuh cakep banget sih. Aksen kecil kayak gitu tuh emang penting. Apalagi kalau misalnya ini si namanya spacer yang buat di steer tube pakai aksen brush, pakai yang 2 mili, kalau enggak 5 mili juga cakep banget. Cuman buat aksen, gak usah diganti semua brush. Terus udah sih ganteng banget. Paling itu doang sih tadi, si Alpha Lab-nya jadi nggak kelihatan. Benar. Kalau dikasih warna mungkin dikasih aksen kayak coklat ban sama saddle, lucu sih buat di tulisan Alpha Lab-nya. Iya benar. Overall udah ganteng. Salam BTS. Salam BTS. Jaya. Oke, sekarang ke bagian pemenang dari semua yang ngirim hari ini. Untuk PSK ke-6 adalah teng. Menangnya yaitu, ini pilihannya Culture ya, jadi jangan salahin saya ya kalau kalah. Pemenangnya Billy dari Bintaro. Kita tanya sama orang yang langsung kenapa Billy menang ya. Enggak, gue sama sepeda ini tuh dari pas tadi lo kasih lihat, dia tuh masih mempertahankan gimana caranya original itu ada gitu loh. Jadi karena original cuma sekali, dia masih even si frame dia kata dia tadi udah karatan, udah apa, tapi dia masih pertahankan catnya tuh tetap original. Terus semua part yang ada dia pakai kawin banget, kecuali saddle sih gue kayak kurang gitu loh. Cuman nggak apa-apa, nggak masalah, nanti bisa jajan saddle. ada second, nanti kita japri-japrian aja. Japri aja langsung. Siapa tahu punya frame mangkrak satu lagi. Terus karena dia emang bikin sepeda ini emang bukan cuman buat gaya-gayaan, tapi buat commuting. Terus dia cari part yang emang buat commuting enak nih. Jadi kalau gua mau restorasi atau mau rakit sepeda tuh yang penting partnya nggak harus mahal tapi fungsi. Nah, itu penting tuh. Kayak misalnya RD dia masih bawaan, crank dia masih bawaan, terus cantilevernya masih bawaan. Selagi masih bisa dipakai, kenapa harus diganti kalau misalnya masih bisa dipakai normal gitu. Terus yang paling gue suka fendernya sih. Ini fender nggak guna tapi ganteng. Iya benar. Jarang nih gue lihat, baru sekali lihat nih. Terus ada aksen Bart nih, gue suka sama Bart. Salam Bart. Oke, gitu aja ya Om. Terima kasih banyak yang udah pada ngirim, dan yang belum terpilih juga mungkin kedepannya kita akan pilih lagi. Dan bagi yang belum ngirim, tolong dong kirim sepedanya. Udah mahal-mahal kan, tadi ada beli di Blue Lock, udah restorasi sendiri, gosok sendiri. Nah Pak, kirim ke kita. Jangan lupa kalau mau ngirim ada di caption keterangannya dan cara ngirimnya. Dan fotonya juga yang bagus ya, karena itu ngaruh banget untuk dipilih. Udah gitu aja, thank you. Gaya itu keharusan, sehat itu pilihan, kebalik gaya berkenan.